Tidaklah selembar daun jatuh, pasti ada sesuatu. Tercatat lagi, ada alasan lagi, kenapa gitu. Saudara sekalian, kalau selembar daun jatuh itu aja ada hitungan catatannya, gimana Anda meremehkan seorang office boy? Allah aja nggak meremehkan selembar daun yang jatuh. Gimana kita kok meremehkan? Dia nggak punya kontribusi. Hati-hati saudara. Inilah yang namanya ukhuwah. Kalau ada orang-orang yang begitu dalam satu perusahaan, maka sangat diragukan perusahaan yang terlalu besar. Saya punya cerita sebelum tadi kepotong soal hijrah. Ada dalam buku The Speed of Trust, ditulis oleh Stephen Covey, kelanjutan daripada Seven Habits. Ini yang di YouTube heran nih, kok Babe ngomongnya manajemen banget gitu. Saudara-saudara, saya bukan lagi di masjid dalam mengkaji kitab. Ini lagi di perusahaan. Jadi ngomongnya menyesuaikan, begitu ya. Di buku itu diceritakan ada seorang jabatannya rendah. Dia cuma seorang LAN, local area network, untuk sebuah meeting, dan perusahaannya perusahaan raksasa Microsoft. Nah, bawahan yang rendah ini diajak diikutsertakan karena untuk menjaga jaringan, gitu ya. Ini cerita udah lama, sehingga kalau sekarang kan wireless segala gitu ya. Ini masih memerlukan kabel. Jadi kepala cabang, bukan kepala cabang ya, country area itu berkumpul, dan dia berkumpulnya di pegunungan Himalaya. Meetingnya agar fokus gitu ya, sekalian hiburan, sekalian entertain kepada para petinggi, CEO dan sebagainya. Jadi misalnya ini meja gitu. Kalau dulu saya juga pernah lakukan itu. Jadi ini digabungkan dengan kabel taruh di layar. Jadi kalau ngentri, ini zaman dulu ya, ngentri keluar, yang sana juga ngikut. Mereka lagi, kalau kita bilang RAP lah, rapat ya, untuk kick off, untuk menyusun anggaran. Subhanallah, teman-teman sekalian, orang yang diandalkan ini mendapat kabar di puncak, karena nggak pakai handphone, nggak pakai apa, mau taruh, istrinya melahirkan. Antum tahu apa yang dilakukan oleh CEO daripada Microsoft ini? Dia sewa helikopter. Untuk apa? Untuk orang, saya lupa nama stafnya nih, rendah, cuma seorang officer doang, dan tidak ikut serta dalam rapat. Dia cuma memastikan kebagusan ketetapan jaringan. Dinaikin helikopter dengan sewa tentu yang sangat mahal. Dia datang ke rumah sakit untuk melihat istrinya melahirkan, mencium anaknya, memberikan selamat kepada istrinya, mencium istrinya, naik lagi helikopter dan kembali ke puncak Himalaya. Amazing, saudara. Berapa anggaran itu? Di luar anggaran. Jangan lihat terangnya Microsoft kaya, bukan begitu cara melihatnya. Selembar daun itu diperhitungkan dalam mencapai visi misi ini ya, tumbuh bersama tuh kayak gitu. Jangan cuma CEO yang tumbuh, tapi semuanya ikut tumbuh. Bahkan perasaannya perlu dijaga. Ketika istrinya melahirkan, dibawain ke sana. Hadirin yang dibuka Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, inilah konsep yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Teman tiga. Mana yang lain? Oh, lagi makan siang. Enak banget. Ini pertemuan demi pertemuan, alhamdulillah. Mudah-mudahan niatnya sama, satu visi, satu misi, satu value. Inilah yang membuat tumbuh, maju, berkembang bersama. Satu visi, satu misi, satu value, namanya "Atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu". Bagaimana kalau tali itu kita ibaratkan visi, misi, dan nilai, gitu. Sebab begini jamaah sekalian dimuliakan Allah, dalam segala hikmah, kalau saya khususnya sejarah, pasti tidak ada satu perintah yang kuat, yang penting, dan menjiwai kecuali diiringi dengan ujian. Dan semua ujian berakhir pada persatuan. Mari kita bawa zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah melakukan hal yang sia-sia? Selembar daun jatuh, Bapak Ibu, selembar daun jatuh, ya. Wa ma yasqutu min waraqatin, tidaklah selembar daun jatuh fi zulumatil ardi, di dalam bumi yang gelap atau yang terang, wala ratbin wala yabisin, apakah di tempat yang gelap apa yang terang, apa di tempat yang basah atau yang kering, atau di tempat yang lembab atau yang becek, atau jatuhnya ke hutan, ke danau, illa fi kitabim mubin. Bayangin, tercatat di Lauhil Mahfuz. Bayangin, gimana ente yang duduk di sini, betul apa enggak? Daun aja jatuh enggak sia-sia, apalagi Bapak yang duduk di sini. Pasti ada rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam buku Butterfly Effect, saya sangat menyarankan untuk membaca buku itu. Ada juga videonya, via filmnya, ya nonton aja lah di mana, kayak Netflix kayak di mana. Cari Butterfly Effect, lihat deh bagaimana. Kepakan sayap yang paling lemah itu kepakan sayap kupu-kupu. Tapi kepakan sayap kupu-kupu di belakang rumahmu itu punya signifikansi terhadap seimbangnya alam semesta. Bayangin, walaupun itu ditulis oleh seorang yang mungkin kita nggak kenal agamanya, tapi ini klop dengan sunatullah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, memberitakan, memfirmankan, tidaklah selembar daun jatuh, pasti ada sesuatu. Tercatat lagi, ada alasan lagi, kenapa, gitu. Saudara sekalian, kalau selembar daun jatuh itu aja ada hitungan catatannya, gimana Anda meremehkan seorang office boy? Allah aja nggak meremehkan selembar daun yang jatuh. Gimana kita kok meremehkan? Dia nggak punya kontribusi. Hati-hati saudara. Inilah yang namanya ukhuwah. Kalau ada orang-orang yang begitu dalam satu perusahaan, maka sangat diragukan perusahaan ini mencapai besar. Saya punya cerita sebelum tadi kepotong soal hijrah. Ada dalam buku The Speed of Trust, ditulis oleh Stephen Covey, kelanjutan daripada Seven Habits. Ini yang di YouTube heran nih, kok Babe ngomongnya manajemen banget gitu. Saudara-saudara, saya bukan lagi di masjid dalam mengkaji kitab. Ini lagi di perusahaan.
Jadi ngomongnya menyesuaikan, begitu ya. Di buku itu diceritakan ada seorang jabatannya rendah. Dia cuma seorang LAN, local area network, untuk sebuah meeting, dan perusahaannya perusahaan raksasa Microsoft. Nah, bawahan yang rendah ini diajak diikut sertakan karena untuk menjaga jaringan, gitu ya. Ini cerita udah lama, sehingga kalau sekarang kan wireless segala gitu ya. Ini pasti memerlukan kabel. Jadi kepala cabang, bukan kepala cabang ya, country area itu berkumpul, dan dia berkumpulnya di pegunungan Himalaya meetingnya agar fokus gitu ya, sekalian liburan, sekalian entertain kepada para petinggi, CEO dan sebagainya. Jadi misalnya nih meja gitu. Kalau dulu saya juga pernah lakukan itu. Jadi ini digabungkan dengan kabel taruh di layar. Jadi kalau ngentri, ini zaman dulu ya, ngentri keluar, yang sana juga ngikut. Mereka lagi, kalau kita bilang RAP lah, rapat ya, untuk kick off, untuk menyusun anggaran. Subhanallah, teman-teman sekalian, orang yang diandalkan ini mendapat kabar di puncak, karena nggak pakai handphone, nggak pakai apa, mau taruh, istrinya melahirkan. Antum tahu apa yang dilakukan oleh CEO daripada Microsoft ini? Dia sewa helikopter. Untuk apa? Untuk orang, saya lupa nama stafnya nih, rendah, cuman seorang officer doang, dan tidak ikut serta dalam rapat. Dia cuma memastikan kebagusan ketetapan jaringan. Dinaikin helikopter dengan sewa tentu yang sangat mahal. Dia datang ke rumah sakit untuk melihat istrinya melahirkan, mencium anaknya, memberikan selamat kepada istrinya, mencium istrinya, naik lagi helikopter dan kembali ke puncak Himalaya. Amazing, saudara. Berapa anggaran itu? Di luar anggaran. Jangan lihat, oh terang aja Microsoft kaya. Bukan begitu cara melihatnya. Selembar daun itu diperhitungkan dalam mencapai visi misi ini ya. Tumbuh bersama tuh kayak gitu loh. Jangan cuma CEO yang tumbuh, tapi semuanya ikut tumbuh. Bahkan perasaannya kudu dijaga. Ketika istrinya melahirkan, dibawain ke sana. Hadirin yang dibuka Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, inilah konsep yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sebelum hijrah, ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj ini sebuah peristiwa yang di luar nalar jamaah sahabat zaman itu, zaman sekarang juga. Bagaimana mungkin? Tetapi bagi orang yang mendalami fisika kuantum, tidak. Dan di atas dari fisika kuantum, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang mustahil. Karena itu dalam menyusun target, saya suka kesel pada orang-orang yang berkata mustahil mencapai target. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Pikiranmu itu loh yang mustahil. Bagi Allah nggak ada yang mustahil ya. Bagi Allah semuanya mungkin. Jangan pernah bernegosiasi dengan target, tapi negosiasilah dengan cara mencapai target. Tetapkan target itu yang susah, yang sulit ya, yang mendaki. Karena itu kualitas kita sendiri. Kualitas kita itu ditentukan dari kuatnya dakian. Kalau jalan mendatar itu anak kecil juga bisa. Apalagi jalan menurun, pakai sepatu roda beres. Kalau jalan yang tumbuh itu mendaki. Jalan menurun, Anda turun. Jalan mendatar, Anda nggak kemana-mana. Tapi jalan mendaki, kita naik ke puncak-puncak ketinggian. Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW ini benar-benar di luar nalar. Mana mungkin? Loh, kemarin tadi Isya masih bersama kita, begitu subuh ceritanya lain. Kan subuh Rasulullah SAW cerita dari
Masjidil Aqsa. Lah, tadi malam mama kita. Kalau kita orang bilang kayak begitulah. Apa iya gitu kan? Yang mengandalkan otak semata berkata, bukan nabi. Banyak yang murtad kembali. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apalagi bukan cuma ke Masjidil Aqsa, menembus Sidratul Muntaha, menembus langit. Makanya Abu Jahal yang paling gembira dengan berita ini. Diberitakan sampai ke telinga Abu Jahal, disuruh kumpul di depan Ka'bah, dipanggil Nabi, disuruh angkat kedua kakinya. Ya nggak bisa Rasulullah SAW. Dipaksa sampai terjatuh, ketawa mereka semua menghinakan Nabi Muhammad. Seraya dibahas, diulas dalam acara TV Quraisy Channel. Ya, laknatullah, pada waktu itu bangsa Quraisy meledek Nabi Muhammad dengan mengatakan pembohong, gila, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka langsung mempengaruhi sahabat-sahabat utama, di antaranya Abu Bakar Siddiq. Yang kata Abu Bakar, apakah betul beliau berkata demikian? Betul. Jangankan sekali ke langit, 7 kali saya lebih percaya. Itu dia Abu Bakar Siddiq. Ya. Karena bukan dinilai oleh akal, tapi oleh iman. Nggak penting masuk akal apa enggak, masuk iman yang penting. Ya, nggak penting masuk akal apa enggak, nggak penting. Yang penting masuk iman. Nah, kenapa sampai ada peristiwa ini? Agar yang ragu-ragu minggir loh. Karena kita mau apa kejadian setelah Isra Mi'raj? Hijrah. Ini bersatu, bersama, tumbuh bersama. Kenapa? Karena kita mau hijrah. Jadi yang ragu-ragu deh, jangan deh pergi. Anda meracuni, Anda menghambat, Anda bottleneck. Udah deh. Yang ragu-ragu, yang nggak bisa menghormati teman seiring sejawat, yang merendahkan, yang merasa lebih penting, yang merasa gue nih, kalau nggak ada gue nih, yang merasa lu kan cuman OB, lu kan cuman ngelap-ngelap, apa ya saudara, demikian. Nggak bisa begitu. Dalam sebuah company, perusahaan, semua punya andil, semua punya andil. Licinnya lantai akan membuat orang-orang terpleset dan akhirnya dan seterusnya ya. Tidak tersedianya minuman di meja membuat konsentrasinya yang kurang baik. Terlambatnya dalam input data membuat tidak tepatnya analisa dan sebagainya. Masing-masing punya peran, masing-masing punya andil. Di zaman Rasulullah SAW seperti yang saya ceritakan, ini mau hijrah, mau tumbuh, mau besar, mau menata kota, ya, maka diperlukan orang-orang yang sangat yakin. Yang nggak yakin disaring dulu oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Yang nggak yakin minggir, gitu loh. Saya menyarankan, ada kalanya sebuah perusahaan, teman-teman dimanapun Anda berada, pentingnya melakukan sebuah tes untuk loyalitas. Orang-orang yang berada dalam perusahaan dan dia melamar ke perusahaan lain, enging, sebaiknya buruan dicarikan jalan keluar. Mengapa? Karena dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahannya bernama hitung-hitungan. Karena apa? Karena kesalahan menghitung hanya terjadi pada orang yang hitung-hitungan. Bersama, tumbuh, togetherness gitu loh ya. Memerlukan orang-orang yang jejeg, yang lahir batinnya, visi pribadinya, misi pribadinya searah, sejalan, seiring dengan visi misi perusahaan. Ini yang tumbuh kuat, ya.
Ini yang berjaya, ini yang membuat kita. Lain halnya kalau perusahaan cabang ditempatkan dimanapun, oke, begitu ya. Lain halnya kalau penempatan ditempatkan dimanapun, siap. Lain halnya kalau diangkat oleh negara dimanapun, siap. Ini kita yang bisa melakukan resign sendiri. Hati-hati saudara, hati-hati ya. Yang saya katakan hati-hati adalah kesalahan menghitung hanya terjadi pada orang yang hitung-hitungan. Maka jangan pernah hitung-hitungan dengan perusahaan, Anda akan salah dan kalah. Begitu. Tapi Pak, sebagian orang berkata, saya kerja begini nggak dapat penghargaan. Saya udah datang paling pagi, pulang paling sore, kerjaan paling tepat, paling cepat waktu, paling tepat dan paling cepat laporan, nggak ada penghargaan. Itu karena kau berpikir atasanmu hanyalah dia. Tapi pikirkanlah bahwa atasanmu bukan cuma dia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faman ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin, seberat debu kontribusi antum di samping ada hubungannya dengan kinerja dan produktivitas. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala sebagai the real boss, pemimpin yang sebenarnya, direktur yang seasli-aslinya. Kok begitu? Iya, karena kau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada waktu itu pertama kali baru masuk, Anda telah melakukan ijab kabul. Apa itu ijab kabulnya? Anda melamar kepada yang terhormat, Bang Bukopin Syariah, dia HRD bla 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 bla. Kemudian Anda diterima dan dipanggil di interview. Lalu kemudian oleh HRD, oleh direksi, Anda dinilai layak untuk bergabung. Lalu dikatakan Anda diterima di sini dengan gaji sekian, jam kerja sekian, hak cuti sekian, hak Anda sekian, begini. Lalu kemudian ya Anda menjawab apa? Terima kasih Pak, saya terima, beres, selesai udah. Kalau mau nego tuh pada waktu itu saudara, begitu masuk no negotiation, selesai udah negonya, selesai negonya. Mau nego di awal, begitu masuk selesai. Inilah yang namanya kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Ya. Nggak keras ya, nggak keras. Zaman dulu udah kita lewatin itu ya. Kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Sekarang modelnya begitu. Ya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi, bos yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ada atau nggak ada atasan nggak ngepek. Gitu loh, ada atau nggak ada atasan nggak ngepek, tetap kita full kinerjanya. Kenapa? Karena kita bersatu, tumbuh bersama, togetherness. Inilah Quran yang menyampaikan. Inilah Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan deh saling nyinyir, saling iri. Lo kerja lo begitu doang, gue begitu doang. No, jangan deh. Dilarang oleh Rasul. Tapi Pak, kerjaan saya tuh banyak. Kerjaan saya ini, lalu tambah ini, lalu ini. Yang ini di luar job desk. Saudara, camkan ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang siapkan kamu multi talent, karena Allah punya rencana untuk mengangkatmu ke tempat yang lebih terhormat. Maka kau bukan hanya dituntut untuk bisa kerjaan ini doang, tapi itu juga dituntut. Kenapa? Sebentar lagi kau diangkat ke tempat yang lebih terhormat. Begitu gitu loh pikirannya. Sehingga apapun yang sampai Anda akan berkata, bila Anda digaji 10 juta, tapi sebenarnya layaknya Anda 20 juta. 10 sisanya itu Allah yang bayar. Dan Allah bayar dengan kesehatan, dengan keluarga indah, dengan anak yang saleh, dengan istri yang menyenangkan, dengan kesehatan yang prima, dengan manfaat hartanya berkah. Banyak Allah berikan itu. Itu unlimited resources, unlimited money gitu loh, unlimited rezeki gitu loh. Karena tubuh yang sehat itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu rezeki yang tak terhingga. Boleh jadi itu karena kinerjamu di sini.
Kita sedang berjuang, saudara. Hanya 9,2% yang minat syariah di Indonesia, di antara 87% orang-orang yang sebenarnya dia tahu mana yang syariah dan mana yang konvensional. Antum sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali dunia syariah. Antum sedang ditolong. Tapi kalau kita tidak menolong diri kita sendiri, maka Allah akan berlepas diri, gitu loh. Ayo buat kagum Allah Subhanahu wa taala dengan tumbuh bersama, berkembang bersama, saudara. Ayo rancang kinerja yang luar biasa. Rancang dengan teamwork yang luar biasa. Rancang dengan togetherness, saling menghormati, saling menghargai yang luar biasa. Lihatlah seorang di pasar, ini punya kontribusi terhadap ekonomi umat. Nabi jalan ke pasar, banyak konglomerat ada di pasar, tapi Rasulullah langsung memeluk dari belakang seorang yang hitam, budak, dan dia kuli panggul. Seraya Nabi seolah-olah meledeknya dengan di pasar budak. Siapa yang mau beli ini? Siapa yang mau beli ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang senyum-senyum, ketawa. Humor Nabi orangnya, santai Nabi orangnya, ceria. Namanya kalau saya tidak salah Ibn Jabir Maula siapa saya lupa ya. Astagfirullahaladzim. Dia tadi meronta ketika dia tahu ternyata Nabi yang pegangin dari belakang, dia langsung menyenderkan dan tidak mau melepaskan itu. Kemudian ketika bersalaman sama Nabi, dia malu dan segera menarik tangannya. Kenapa malu? Karena tangannya kayak parutan. Tangannya kayak parutan. Nabi tetap menggenggam dan hendak mencium tangan itu. Kata Nabi, inilah tangan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di pasar banyak konglomerat, tapi Nabi menghormati kontribusi satu orang ini. Seraya mengatakan sambil selesai candanya, saya nggak laku ya Rasul, kata orang itu. Dijual sebagai budak nggak laku. Nabi membesarkan hatinya dengan berkata, sesungguhnya Allah membelimu, laku di mata Allah dan mahal harganya. Al-Qasas 111. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli diri seorang beriman, hartanya, jiwanya, semua nih udah dibeli. Inna Allah astara itu fiilnya fiil madhi. Ya, Allah telah terjadi transaksi. Bi anna lahumul jannah, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Togetherness, kebersamaan, masing-masing menghargai, kontribusinya ada. Setiap orang punya kontribusi. Allah saja menyampaikan selembar daun aja punya kontribusi terhadap keseimbangan semesta. Bagaimana kita? Mari, wala tabaghadu wala ta'asadu wala tadabaru. Enggak usah meniri-irian, enggak usah menyinyir-nyinyiran, enggak usah main salah-salahan, enggak usah main maki-makian, enggak usah main dengki-dengkian. Wa kunu ibadallah ikhwana. Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara. Saudara sekalian, inilah pentingnya menyamakan visi misi pribadi dengan visi misi perusahaan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput dikit. Boleh bangun? Boleh jalan? Tes. Nomor 3, tes dulu ya. Apa yang terjadi 2030? Lihat apa 2030 bagi Bukowi?
B, B, K, K, B, B, S. 2030. Tahu duluan. Iya dong. Gitu. Apa yang terjadi 2030? Menjadi leader bangsa Indonesia 2030. Semua digital. Buat kita doang, buat kita doang. Kita. Kamu sedia apa kita? Berapa lantai kita? Berapa karyawannya semua? Gitu loh. Ini blueprint dan ini mesti diketahui sampai level terendah. Ini yang saya maksud, satu visi, satu misi, satu nilai, dan visi pribadi melebur dalam situ. Visi misi pribadi melebur ke dalam visi misi perusahaan. Nah ini mesti dimainkan, mesti di follow up terus menerus. Ya. Bang Jaka ingetin saya nih, ingetin saya nanti, Ustaz bawa formnya gitu, ya. Saya aja kaget tuh, ada COVID lagi, rupanya Rabu pertama bulan depan kita buat nama materinya One Spirit, One Family, One Goal, ya. Materinya itu ya. Ada formulir yang akan diisi, sebarin, ntar mereka isi semacam kuesioner. Ntar kami punya toolsnya, kami punya alatnya, kami olah untuk melihat sampai di mana follow up hari ini. Sama nggak visi misi pribadi dengan visi misi yang tersembunyi dengan visi misi perusahaan? Kita tanya jawab. Tinggal 15 menit. Besok. Besok itu ada di Bakri. Harus saya mesti nemenin. Kalau gitu Jumat Medan ya? Hah? Medan pulang? Senin pagi. Selasa kita sholat zuhur sama-sama. Form saya edarin. Selasa malam. Ittihad Tebet. Kalau saya menjaga koordinasi sama Pak Kadir. Coba cari jadwal terdekat yang available buat sini. Ini berjuang buat lillahi ta'ala ini. Ini syariah ini. Di antara aja lihat Bang Jaka sama Pak Kadir, lihat availability yang paling dekat. Ingat ya, ini syariah dia. Ini lillahi ta'ala, memajukan dan membuat Allah ridho, memenangkan syariah di atas yang lain. Kita masih 9,2. Siap. Aku hari Rabu tanggal 12 kita suruh dulu kumpul di Jalan Raya. Oh, kesempatan itu. Jamnya aja ya, yang kita matchkan jamnya aja ya. 1 jam gitu ya. Atau berapa? Iya. 1 jam. 1 jam cukup. Karena untuk itu doang kan. Iya. Ada pengantar sedikit kalau itu. Iya. Kita punya tools untuk itu. Ya udah insyaallah. Coba Rabu depan lihat disesuaikan jamnya aja. Ya. Berapa bisanya aja malam? Ya, sesuaikan dengan jamnya. Ya, ini syariah, ini harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jangan hitung-hitungan karena jangan hitung-hitungan Karena apa? Karena kesalahan menghitungannya terjadi pada orang yang hitung-hitungan. Ini syariah ini, ya.
Baik, untuk materi yang barusan tolong ditanya, silahkan apabila ada yang kurang match atau yang kurang, biar kita bisa luruskan sama-sama. Ayatnya, "Fatasimu bihablillah", kita mesti pegang talinya nih. Talinya Allah kita pegang. Hadisnya tadi, "Wala tabaghadu wala tahsadu." Dengan Quran dan hadis dan sejarah yang saya ceritakan serta pengalaman pada perusahaan segede Microsoft masih menghargai itu. Bahkan perusahaan penerbangan di Swiss ya, Swiss Airline itu sama kejadiannya. Saya bakal ada videonya. Ketika udah naik pesawat, tapi istrinya ingin mengabarkan bahwa dia punya anak laki-laki lahir. Maka di bawah buat konfigurasi, pilotnya dapat pesan dari menara, adakah penumpang di sana yang namanya Smith? Tolong lihat ke bawah, ada pesan. Karena lagi di atas pesawat baru naik, nggak bisa komunikasi, handphone dimatikan. Ternyata mengabarkan anaknya lahir laki-laki. Lihat nggak? Kayak begitu. Pengalaman saya luar biasa ketika saya berangkat dari Jakarta ke Perth dengan menggunakan pesawat Qantas. Saya duduk di ekonomi, tidak di bisnis, di ekonomi. Namun tiba-tiba pramugari mencari bangku saya dan memberikan kepada saya makanan. Saya doang. Yang lain enggak. Kemasannya cantik dan segalanya. Saya mau makan ragu-ragu. Masa gue doang nih? Diincar gue gitu kan. Manusiawi suudon itu keluar itu. Diincar nih gue nih. Gue doang, tanya lagi. "Sorry, are you Mr. Hasan?" "Yes." "Ada apa nih?" gitu kata. "This is for you." Saya masih bengong, dia nyala-nyong aja. Baru dia keluarkan trolinya dan membagikan semua. Saya masih ragu-ragu, sebelah saya udah makan, saya ragu-ragu aja, gue makan jangan. Penasaran saya tanya, "Why you first me than the others? Why you first me serve first? Kenapa kamu serve me first? Kenapa kamu melayani saya pertama kali?" Tahu apa jawabannya? "Oh, I'm so sorry, because you are special guest for us. Only you a Muslim here, so we order a special meat, halal meat for you." Mau nangis saya digituin. Mau nangis saya naik Qantas sampai digituin. Nggak ada informasi permintaan khusus, nggak ada. Saya cuma biasa beli tiket ke Perth, udah selesai. Tapi sampai kayak begitu gitu loh. Curiganya ada arahan itu. Apalagi kejadiannya nggak lama sama Kos Munir almarhum, ngeri kita. Maaf ya, bukan nyinggung politik ya, sebab kejadiannya pada waktu begitu gitu. Ya deg-degan gitu loh. Ternyata pramugarinya ngomong, "Oh, I'm so sorry." Waktu itu mungkin buru-buru dikasih aja, "You Mr. Hasan?" "Yes, for you." Begitu doang gitu loh. Begitu saya mau makan saya tanya, "Oh, sorry," dia sampai sorry, dia bilang, "You are a special guest for us. Because only you Muslim here, so we order a special meat for you." Hah, saya bilang, "Come on," sampai saya mau nangis gitu loh. Sampai kayak begitu gitu loh. Qantas, saya nggak kenal sama pilotnya, saya nggak kenal sama sekretaris pramugarinya, tapi dia menghargai Muslim yang luar biasa sampai kayak begini, saudara. Bayangin, dia hormati saya tuh satu orang, saya doang. Luar biasa. Lihat itu loh Qantas. Maaf nyebut merek akhirnya. Habis saya terkagum-kagum dengan kok dia mengamalkan firman Allah, selembar daun jangan sia-siain gitu loh. Cuma ini orang Islam, nggak bisa begitu. Hebat gitu loh. Teman saya seorang Chinese Bandung, teman di ITB, punya garmen terbesar di Bandung. Namanya Miko, sahabat saya. Ketika saya lihat lewat di pabrik yang terbesar di Bandung itu, ada orang datang masang satu kancing masih dilayani, saudara. Keren banget ini perusahaan. Berapa banyak kita akhirnya udah gede sombong akhirnya. Alah, salah. Gitu kan? Ya, masih banyak kisah-kisah yang luar biasa. Nanti kita ceritakan lebih lanjut. Siapa pemilik Mayflower Estate terbesar di Amerika?
Dia karyawan yang melayani seorang suami istri yang cuman datang dengan pakaian dan mobil yang ala kadarnya. Ketika ada satu pameran rumah, ternyata dia yang beli kantong kresek jelek yang dibawa itu ternyata isinya dolar semua. Selama ini dia ngumpulin duit, sementara bosnya ngomelin dia, ngapain layanin yang kayak begitu, nggak ada duitnya itu, no yang kakap gitu. Betapa orang-orang seperti ini dia mengamalkan togetherness-nya, menghargai orangnya itu jalan. Ya, baik, kita ketemu lagi insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya mesti tepat waktu nih, tinggal 4 menit. Bicara togetherness, bicara kedisiplinan, tahu-tahu ceramahnya jam 12:30, kan nggak asik, 12:30 kan nggak lucu gitu. Baik, 3 menit ke depan buat antum naik ke tempat kerja masing-masing, dan jam 1 sudah berkutat lagi dengan pekerjaan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.